Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Manaf Mawardi dari kelas KBC MIPA 6. Di sini, saya perwakilan dari kelompok 3 akan melakukan percobaan mengenai reaksi eksoterm dan endoterm. Jadi, sebelum saya melakukan proses percobaan, maka di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari entalpi, reaksi eksoterm, dan reaksi endoterm. Entalpi adalah keseluruhan energi dalam bentuk kalor yang ada dalam sistem. Besarnya entalpi itu tidak dapat ditentukan. Yang dapat ditentukan hanyalah perubahan entalpi. Biasanya dapat dilambangkan dengan delta H. Sehingga dapat diperoleh rumus yaitu delta H sama dengan H produk dikurangi H reaktan. Jenis-jenis reaksi termokimia dibedakan menjadi dua, yaitu ada reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Yang pertama, reaksi eksoterm. Reaksi eksoterm itu adalah reaksi yang dapat melepaskan kalor, di mana kalor dilepaskan dari sistem menuju lingkungan, sehingga akibatnya lingkungan mengalami kenaikan suhu. Artinya, jika mengalami kenaikan suhu, maka keadaan lingkungan itu menjadi panas. Sedangkan yang terjadi pada sistem adalah delta H-nya bernilai negatif. Delta H bernilai negatif karena entalpi dalam reaksi keadaan semula lebih besar daripada entalpi reaksi keadaan akhir. Kemudian yang kedua itu ada reaksi endoterm. Reaksi endoterm adalah reaksi yang dapat menyerap kalor, di mana menyerap kalor dari lingkungan menuju ke sistem. Jika menyerap kalor, yang terjadi pada lingkungan adalah suhu akan turun. Jika suhu turun, maka keadaannya akan menjadi dingin. Sedangkan yang terjadi pada sistem adalah delta H-nya akan bernilai positif. Hal ini dikarenakan entalpi reaksi keadaan semula lebih kecil dari entalpi reaksi keadaan akhir. Selanjutnya, setelah kita paham mengenai pengertian yang saya sudah jelaskan tadi, maka di sini saya akan melakukan proses percobaan tentang reaksi eksoterm dan endoterm. Dalam melakukan proses percobaan ini, adapun alat dan bahan yang dibutuhkan. Yang pertama yaitu ada deterjen. Yang kedua yaitu ada adem sari. Yang ketiga yaitu ada 2 buah gelas yang berisikan air. Yang keempat yaitu ada teh. Yang kelima ada lilin. Yang keenam ada piring. Yang ketujuh ada termometer air raksa, yaitu sebagai alat pengukur suhu. Pertama, saya akan mengukur terlebih dahulu suhu air semula. Nah, setelah diukur, ternyata didapat bahwa suhu air semula yaitu 30 derajat Celcius. Selanjutnya, setelah suhu air semula diukur, maka saya akan mencampurkan deterjen ke dalam air tersebut. Banyaknya deterjen yaitu sebanyak 2 sendok. Setelah itu, air akan diaduk bersama dengan deterjen agar melarut. Setelah deterjen dan air dicampurkan, maka saatnya untuk mengukur suhu dalam reaksi keadaan akhir. Ternyata setelah suhu campuran dari deterjen dengan air diukur, dapat kita lihat bahwa suhunya mengalami kenaikan, yaitu menjadi 33 derajat Celcius. Ternyata deterjen yang dicampurkan dengan air tadi suhunya mengalami kenaikan, sehingga reaksi ini termasuk dalam reaksi eksoterm. Selain suhunya yang mengalami kenaikan, jika dipegang reaksi campuran dari deterjen dengan air, maka akan terasa sedikit hangat. Sehingga hal ini menjadi salah satu bukti bahwa reaksi deterjen dengan air merupakan reaksi eksoterm. Selanjutnya, saya akan mencoba yaitu untuk mencampurkan 1 bungkus adem sari ke dalam gelas yang berisikan air. Lalu diaduk.
Setelah itu saya akan mengukur suhu reaksi akhirnya. Setelah diukur suhu akhirnya dari reaksi ini ternyata mengalami penurunan, yaitu menjadi 28 derajat Celcius. Ternyata reaksi campuran dari adem sari dengan air didapat bahwa suhunya mengalami penurunan. Hal ini menjadi bukti bahwa reaksi ini merupakan reaksi endoterm. Selain dari suhunya yang mengalami penurunan, dapat juga dirasakan bahwa jika kita pegang, reaksi ini akan terasa dingin, sehingga juga menjadi salah satu bukti bahwa reaksi campuran antara adem sari dengan air merupakan reaksi endoterm. Selanjutnya, saya akan melakukan percobaan yang ketiga. Tahap pertama, kita panaskan dulu lilinnya, lalu kita taruh ke dalam piring yang sudah disediakan. Lilin sudah saya nyalakan, lalu saya akan taruh ke dalam piring yang sudah disiapkan tadi. Ini merupakan gambaran detailnya. Selanjutnya, kita tuangkan teh ini ke dalam piring yang berisikan lilin tadi. Lalu kita masukkan koin ke dalam piring ini. Nah, sekarang tugas kita itu adalah bagaimana cara memindahkan koin tapi tidak menyentuh teh yang ada di dalam piring itu. Maka simaklah video berikut ini. Setelah teh kita masukkan ke dalam piring bersama dengan lilin dan koin, maka langkah selanjutnya saya akan menutup lilin tersebut menggunakan gelas ini. Maka kita akan lihat reaksinya seperti apa. Bisa kita lihat dari video ini, setelah lilin ditutup menggunakan gelas, ternyata teh akan masuk ke dalam gelas tersebut. Percobaan ketiga ini merupakan termasuk dalam reaksi endoterm. Mengapa demikian? Karena terjadi perpindahan kalor dari lingkungan menuju sistem. Hal ini dapat kita lihat air yang berada di lingkungan akan terserap masuk ke dalam gelas yang dimana menyebabkan lilin yang ada di dalam gelas itu mati karena kehabisan oksigen. Maka itulah hasil percobaan yang saya lakukan mengenai reaksi eksoterm dan endoterm. Dapat disimpulkan bahwa dalam percobaan yang saya lakukan tadi, yang masuk ke dalam reaksi endoterm adalah reaksi campuran antara adem sari dengan air, dan cobaan yang ketiga yaitu air teh yang dimasukkan ke dalam wadah yang berisikan lilin yang ada di tengahnya, kemudian ditutup menggunakan gelas, di mana nantinya air tersebut akan masuk ke dalam gelas. Kemudian yang masuk ke dalam reaksi eksoterm yaitu adalah reaksi campuran antara deterjen dengan air. Hal itu semua terjadi dikarenakan reaksi endoterm merupakan reaksi yang dapat menyerap kalor, yaitu dari lingkungan menuju ke sistem. Hal ini menyebabkan lingkungan mengalami penurunan suhu, sehingga keadaannya menjadi lebih dingin. Sedangkan sistem yaitu memiliki delta H yang bernilai positif. Kemudian untuk reaksi eksoterm yaitu reaksi yang dapat melepaskan kalor, yaitu dari sistem menuju ke lingkungan. Hal ini mengakibatkan lingkungan mengalami penaikan suhu, sehingga keadaannya menjadi lebih panas. Sedangkan sistem memiliki delta H yang bernilai negatif. Maka itulah yang bisa saya sampaikan dalam video ini. Semoga video ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.